Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai mengembangkan pola paragraf yang akan dibacakan oleh Devina Sabitah, Kisma Nur Aulia, dan Muhammad Azam Gifari. Metode pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah suatu paragraf yang menghendaki adanya pengembangan atau perluasan yang berintikan kalimat utama. Sedangkan pengertian dari metode pengembangan paragraf adalah cara-cara bagaimana kita mengembangkan suatu paragraf. Dalam melaksanakan pengembangan paragraf, biasanya diawali dengan mengubah topik cerita menjadi sebuah kalimat tunggal yang bersifat umum, di mana kalimat ini masih menghendaki penjelasan. Kalimat ini yang disebut dengan kalimat utama. Setelah kalimat utama tersebut dijadikan permulaan paragraf, maka langkah selanjutnya yaitu menguraikan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kalimat utama. Kalimat inilah yang disebut dengan kalimat penjelas. Macam-macam pola pengembangan paragraf ada 3. Yang pertama, pola definisi luas. Yang kedua, pola klasifikasi. Dan yang ketiga, pola sebab akibat. Pertama yaitu pola definisi luas. Dalam pola ini, penulis dapat mengemukakan hal atau objek yang berupa definisi formal, definisi dengan contoh dan keterangan lain yang bersifat menjelaskan arti dari suatu hal atau objek yang dibahas. Contoh paragraf definisi luas. Gagasan pokok. Istilah globalisasi memiliki arti keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui kerjasama di dalam perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas antar negara menjadi semakin sempit. Gagasan penjelas atau definisi. Globalisasi merupakan suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara mereka. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan istilah internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini seringkali dipertukarkan. Beberapa pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran suatu negara atau batas-batas sebuah negara. Yang kedua yaitu pola klasifikasi. Pola klasifikasi adalah suatu pola dengan cara mengelompokkan berbagai hal atau objek yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori. Contoh paragraf pola klasifikasi. Gagasan utama, ikan air tawar dibagi menjadi 3 golongan, yakni ikan peliharaan atau ikan hias, ikan buas, dan ikan konsumsi. Selanjutnya, gagasan pendukung atau klasifikasi. Ikan peliharaan atau ikan hias terdiri dari ikan-ikan yang mudah diperbanyak dan memiliki keindahan warna maupun bentuk. Contohnya, ikan koi, ikan mas, ikan arowana, dan lain-lain. Ikan buas memiliki sifat predator terhadap ikan-ikan lain. Contohnya, ikan piranha dan ikan alpama. Ikan konsumsi mudah dipelihara dan memiliki keuntungan secara ekonomis. Contohnya, ikan parai, ikan nila, dan ikan jeler. Selanjutnya ada pola sebab akibat. Pola ini adalah sebuah paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat khusus yang merupakan sebab yang kemudian pada bagian akhir paragraf disimpulkan ke dalam kalimat umum yang merupakan akibat. Contoh paragraf pola sebab akibat. Gagasan pokok, kemarau yang terjadi tahun ini sangatlah lama. Gagasan penjelas atau sebab akibatnya, sehingga semua sungai, waduk, dan danau pun mulai mengering. Selain itu, tanah persawahan juga kering keronta dan retak-retak. Semua tanaman padi mati, sehingga tahun ini para petani gagal panen dan mengalami kerugian yang sangat berat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.